Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu, jamaah masyarakat Majidin yang masih di rumah, mohon segera bergegas kita berbondong-bondong menuju pemutaran masyarakat Majidin yang kita cintai, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha pada tahun ini 1400 Hijriah yang insya Allah kita akan laksanakan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Dihimbau sekali lagi para Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang masih di rumah agar bersegera kita berbondong-bondong menuju rumah Ta'ala Masjid Al-Muhajirin. Kita akan melaksanakan sholat Idul Adha yaitu pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jam 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Itu nol, yang macam bentuk tiga itu lima. walillahil hamd. Man, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, pukul 7 kurang 5 menit lagi, insya Allah salat Idul Adha sudah dimulai. Bagi Bapak Ibu yang sudah di dalam masjid, mohon diisi sop-sop yang depan dulu supaya sudah rapi, karena 5 menit lagi salat Idul Adha akan segera dimulai. Dan bagi Bapak Ibu yang masih di jalan, segera meringankan langkahnya, segera cepat menuju masjid. Demikian, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil
الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari Jumat atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1400 Hijriah ini Allah SWT masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di rumah Allah Ta'ala ini di dalam rangka menaikkan yakni sholat Idul Adha 1410 Hijriah.
di Masjid Demokrasi Baru. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan juga pada seluruh pengikutnya setia pada jalannya sampai hari kiamat. Dan juga kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha beserta khutbah Idul Adha pada kesempatan pagi ini, izinkan kami menyampaikan mewakili daripada DKM Al-Muhajirin, yaitu beberapa pengumuman yang mana pada tahun ini peserta kurban tahun berkenai peserta kurban yang berkorban di masjid Al-Fadil ini, yaitu ada 2 kelompok kurban sapi dan 2 ekor kambing dan satu akikoh, satu orang akikoh itu 2 ekor kambing. Itu nama-nama kita akan bacakan. Yang pertama yaitu pemain pertama atas nama Bapak Ibu Matias bin Bulan, yang kedua Bapak Marwan bin Ameludi, kemudian yang ketiga Bapak bin Harmo Wiranto, yang keempat almarhum Harmo Wiranto bin Partai Promo, yang kelima Bapak Rufik Ahmadi bin Musa Laksani, yang keenam Ibu Rasmawati binti Asa, dan yang ketujuh yaitu Fatan Nisa Fakir binti Rofik Ahmadi. Ini korban pertama. Yang kedua yaitu yang pertama Pak Azani Pak Iboman bin Abdullah, yang kedua Pak Ridwan bin Akbar, yang ketiga Pak Rianto bin Atim, yang keempat Hajar Nurhayati binti Abu Bakar, yang kelima Ibu Nurhayati binti Muhammad Nur, yang keenam Ibu Sri Mawati Buru Binti binti Abdul Binti, dan ketujuh Bapak Ahmad Taufik bin Samping. Dan untuk korban kambing, 2 kambing, yang pertama yaitu Bapak Martono bin Iman, yang kedua Bapak Zulmaidi Fadda bin Jumriwa. Untuk akikoh yaitu 2 ekor kambing atas nama Nadif Rafasya Bayhaqi bin Talwi, dengan biaya untuk setiap kurban kita kenakan di kita ini yaitu 3.750.000. Maka total semuanya terkelompok yaitu 26.250.000 rupiah, sehingga kita sudah menggunakan untuk pembelian hewan kurban sapi seharga 25 juta rupiah, dua-duanya 25 juta rupiah, dan ada sisa daripada uang kurban itu 2.500.000 rupiah. Sudah kita belanjakan untuk keperluan untuk penyembelihan dan sebagainya, yaitu sejumlah 1.564.000 rupiah, dan juga untuk upah tukang sembelihnya 400.000 rupiah, sehingga total sementara belanja yang sudah dikeluarkan yaitu 1.964.000 rupiah. Nah, sudah sisa nanti untuk tambahan konsumsi untuk para pekerja nanti. Insya Allah kita sesuai rapat kemarin, penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Fadil ini adalah yaitu hari Sabtu, Bapak Ibu. Sabtu pagi jam 7.00 kita sudah mulai.
Agar kita semua yang hadir khususnya pada pagi hari ini bersama-sama bergotong royong untuk prosesi pengantinan pertama itu. Insyaallah. Untuk selanjutnya itu mengenai ada ide atau gagasan dari Ketua BKM kepada kita semua supaya peserta kurban di tahun ini berikutnya bisa ada peningkatan. Maka dari BKM menyarankan untuk buat yaitu arisan kurban, Bapak Ibu. Arisan kurban ini kita sudah tanya pada ulama, hukumnya mubah, boleh. Dengan catatan sampai selesai, Bapak Ibu. Kita mau data bagi Bapak Ibu yang berminat jadi peserta kurban dengan cara menabung, yaitu dengan arisan, metode arisan. Sehingga kalau sudah terkumpul kita contohnya 40 nama Bapak Ibu, 40 nama kita bagi per bulannya cuma 100.000. Jadi kita kumpulkan per bulannya, kita kumpul 100.000. Jadi setiap bulannya itu kita bocor jadi satu peserta. Jadi 12 bulan nanti setahun bisa muncul 12 nama. Catatan yang sudah dapat ini tahun ini, nanti tahun berikut tetap nyetor sampai selesai perputaran, semua bisa berkurban. Minimal 3 tahun kita ininya 3 tahun, insya Allah sudah bisa berkurban. Itu saja gagasan, nanti kita akan bahas lagi nanti setelah sholat selesai Idul Haji bulan Juli atau Juli lah. Kita akan data dulu bagi Bapak yang ingin jadi peserta kurban yang dengan cara menabung tadi dengan model arisan kurban. Betul yang sudah berjalan ini, yang sudah berkorban tiap tahun ini, tiap tahun kurban ini, itu tidak termasuk, itu betul. Ini yang untuk beberapa ibu saudara yang mungkin ada kemampuan pas-pasan ingin kurban, ya kita sarankan itu metodenya dengan menabung setiap bulannya 100.000. Insyaallah ya. Khususnya untuk petugas selanjutnya pada kesempatan ini yaitu Khatib Wilayah Ustaz Abdul Rahman Malik SPD Ibrahim. Kemudian ke imam yaitu Ustaz Fernando Simanjuntak dan Bilal saudara Hafiz Al-Qayyim Sabirullah. Yang kafiatnya kita sampaikan mengulang saja Bapak Ibu, yaitu untuk kaifiat sholat Idul Adha ini. Yang pertama yaitu kita lihat niat sholat Idul Adha, usolli sunnatan Idul Adha raka'ataini mustaqbil qiblati ma'muman pada makmum ya. Usolli sunnatan Idul Adha raka'ataini mustaqbil qiblati ma'muman lainnya. Kemudian untuk takbir pertama yaitu 7 kali, maka kita semua diselingi dengan ucapan tasbih Bapak Ibu, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 7 kali. Dan rakaat kedua juga takbir, yaitu takbirnya 5 kali, diselingi juga dengan tasbih. Dan selebihnya seperti biasa sholat ini, bacaan sholat beruku ciri-cirinya sama, cuma beda di niat dan takbirnya saja. Itu sudah mengingatkan kembali Bapak Ibu. Kemudian untuk terakhir cukup ya, kita kesap tidak Bapak Ibu. Kalau Bapak yang masih luar, lalu kita berdiri. Ada. Demikian ya, kita tutup dulu. Penyampaian kepada Bapak Ibu, selamat merayakan Hari Idul Adha 1444. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Wassalamualaikum. الصلاة سنة العيد الأضحى جامعة الرحمة
رحمكم الله. Jadi mu'tadilu Qawluhu pada subuh Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى وفي إبراهيم وموسى
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن
كتبنا علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر، يوم السرور، يوم المغفور، يوم أحل الله لنا الطعام وحرم علينا الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرنا على معاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah atas nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di sini. Walaupun tengah hujan, tapi dengan izin Allah dan bantuan daripada Allah, kita tetap dengan semangat dapat menghadiri kegiatan sholat Idul Adha, serta tetap duduk di masjid kita yang mulia ini untuk mendengarkan khutbah yang merupakan bagian daripada kesunahan dalam sholat Idul Adha. Jemaah sekalian, tak lupa khatib berwasiat agar kita terus-menerus meningkatkan dan memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena iman dan takwa yang terwujud dalam menaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita, itulah yang akan menjadi bekal yang sebenarnya, baik untuk kehidupan dunia yang sementara ini, terlebih lagi untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Id dan Al-Adha. Apa itu Al-Adha jemaah sekalian? Al-Adha dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari Adhatun. Adhatun itu artinya ma yuzbahu minan na'am fi yaumin nahri wa ayyamin tashriqi taqarruban ila Allah Ta'ala. Hewan sembelihan atau hewan kurban yang disembelih pada hari nahar dan hari-hari tasyrik semata-mata sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi secara sederhana Idul Adha adalah hari raya hewan kurban, hari raya hewan untuk ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain disebut sebagai Idul Adha, hari ini juga bisa disebut sebagai hari raya haji atau Idul Hajj, karena pada bulan ini satu hari yang lalu orang-orang sedang melakukan wukuf di Arafah sebagai bagian dari kesempurnaan haji mereka, sebagai bagian dari rukun haji mereka, kemudian melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan dan rangkaian-rangkaian ibadah haji lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha erat kaitannya dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam serta anak beliau yang Allah perintahkan kepada beliau untuk disembelih. Hal itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Dalam surah As-Saffat diceritakan Nabi Ibrahim itu awal mulanya meminta kepada Allah agar Allah berikan seorang anak yang soleh. Dalam ayat ke-100, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah aku seorang anak yang termasuk daripada golongan orang-orang soleh. Kemudian Allah firmankan, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kemudian kami berikan kabar gembira pada Nabi Ibrahim, beliau akan diberikan seorang anak yang bersifat lembut serta penyabar. Kemudian setelah itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail, yang dalam tafsir disebutkan bahwa anak tadi adalah Nabi Ismail, walaupun dalam Al-Quran tidak disebutkan secara tegas siapa anak tadi, namun menurut pendapat tafsir yang paling kuat itu adalah Nabi Ismail alaihissalam, serta yang paling populer, yang terkenal ceritanya di kalangan kita. Ketika Nabi Ismail mencapai usia yang cukup besar, dalam riwayat tafsir dikatakan ketika itu umur beliau 13 tahun kurang lebih.
balagha ma'ahu sa'ya, maksudnya anak itu sudah sanggup membantu ayahnya untuk bekerja. Kemudian apa? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manam, saya bermimpi, azbahuka, dalam mimpi saya itu saya menyembelih kamu. Ulama menjelaskan Nabi Ibrahim menggunakan fi'il mudhari, berarti beliau berkali-kali bermimpi. Dalam riwayat, dalam tafsir dikatakan sampai 3 kali beliau bermimpi. Dan mimpinya para nabi jemaah sekalian adalah mimpi yang hak dan merupakan wahyu daripada Allah. Sama saja seperti ketika seorang nabi menerima wahyu dalam keadaan terjaga. Hanya saja jemaah sekalian, kalau orang, walaupun seorang nabi sekalipun, menerima wahyu melalui mimpi, dan mimpinya itu memerintahkan dia untuk menyembelih anaknya, bisa saja muncul keraguan. Maka di sini Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menjelaskan, justru Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menerima wahyu secara langsung, namun melalui mimpi, itu untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjalankan perintah Allah. Karena ketika beliau menerima perintah tersebut dalam mimpi, muncul keraguan, apakah ini daripada Allah atau daripada syaitan. Sedangkan seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah menyembelih tadi secara langsung, apalagi melalui malaikat Jibril, maka tentu beliau tidak akan ada keraguan sedikit pun. Maka disinilah ujiannya. Di saat beliau ragu, apakah beliau akan tetap menjalankan perintah tersebut. Maka kemudian kita lihat imannya Nabi Ismail alaihissalam. Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Jemaah sekalian, dalam ayat ini menunjukkan keimanan dan ketaatan dua orang hamba Allah. Yang pertama Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang membenarkan mimpi beliau dan menjalankannya. Kemudian imannya Nabiullah Ismail alaihissalam yang juga rela melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan bersabar atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah ceritakan kembali, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam kedua-duanya sudah aslama, sudah siap menjalankan perintah Allah, wa tallahu lil jabin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan anaknya Ismail alaihissalam lil jabin. Jabin itu dalam bahasa Arab jemaah sekalian adalah sisi daripada kening kita. Artinya Nabi Ismail alaihissalam diletakkan menyamping, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran tadi. Kemudian diceritakan dalam tafsir bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, dengan kuasa Allah pisau yang beliau pegang tidak dapat melukai leher Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu barulah Allah memanggil beliau, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami seru Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi engkau. Artinya Allah memuji tindakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah lulus ujian, membenarkan mimpi dan menjalankan apa yang diperintahkan kepada beliau. Kemudian dilanjutkan, inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah sebagaimana kami memberikan balasan yang baik kepadamu, kami juga memberikan balasan kepada muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Kemudian wa fadainahu bizibhin azim, kami ganti Nabi Ismail alaihissalam dengan hewan sembelihan yang lain, yaitu diceritakan hewan kabsh, yaitu domba yang abyad berwarna putih, akron yang bertanduk. Maka kemudian dengan perintah Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih hewan tersebut sebagai ganti daripada anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam,
wa fadainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh dan pujian yang baik terhadap kaum-kaum setelahnya. Buktinya apa ya mas sekalian? Buktinya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai saat ini kita lakukan. Di antaranya adalah dalam tafsir dijelaskan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan membawa anaknya untuk disembelih, maka beliau didatangi oleh syaitan yang ingin menggoda supaya beliau tidak jadi menyembelih anaknya. Maka beliau melempar setan tersebut sampai di 3 tempat yang berbeda, yang mana akhirnya kita kenal dalam ibadah haji sebagai bagian daripada prosesi melempar jumrah, jumrah aqabah, jumrah wusqa, dan jumrah ukhra ataupun yang terakhir. Itu merupakan awal mulanya tindakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan sampai saat ini. Kemudian contoh yang lainnya, Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan ibadah yang melaksanakan perintah Allah tadi, sehingga menjadi syariat bagi kita untuk melakukan ibadah kurban sebagaimana yang akan kita lakukan hari ini ataupun esok hari. Kemudian contoh yang lain, sampai saat ini kita sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, masih bersolawat secara khusus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bersolawat kepada Nabi kita, kemudian kita juga bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini membuktikan janji Allah bahwasanya beliau akan senantiasa dipuji-puji oleh umat-umat setelah. Dalam sholawat tahiyat akhir kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi kita bersolawat kepada Nabi kita juga bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Daripada kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya setiap muslim seharusnya memiliki sifat dan keimanan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan harus menyembelih anak kita, tidak. Tapi yang pertama adalah siap menjalankan semua perintah Allah, dan yang kedua bersabar apabila perintah tersebut sangat berat bagi kita. Apabila kita benar-benar melaksanakannya, maka Allah akan, sebagaimana janji Allah, wa kadzalika najzil muhsinin, kami akan memberi ganjaran yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik, sebagaimana kami memberi ganjaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah kali ini ingin berfokus pada itu saja. Jadi bagaimana kita dalam semua hal, tidak hanya masalah kurban saja, dalam ibadah sholat kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, senantiasa mengikuti aturan-aturan agama, serta kita bersabar dalam mengikuti aturan tersebut. Sebagai penutup, untuk menjalankan anjuran para ulama, khususnya para ulama Syafi'iyah, seorang khatib dianjurkan untuk ada memberikan sedikit pembahasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap orang dalam menjalankan semua ibadah tentu ada aturan. Kurban bukan sekedar sedekah biasa. Kurban merupakan ibadah yang butuh kepada niat, sebagaimana ibadah sholat, sebagaimana ibadah haji, sebagaimana ibadah zakat. Maka setiap orang yang berkurban haruslah dia berniat saat hewannya disembelih. Minimalnya dia wakilkan niatnya kepada orang yang akan menyembelih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang berkurban haruslah bisa membedakan apakah kurban tersebut merupakan bagian daripada nazar yang ia nazarkan, atau itu hanyalah kurban sunnah biasa. Karena apabila dia pernah bernazar untuk berkurban, kemudian dia jalankan tahun ini, maka hewan kurbannya adalah kurban nazar yang menurut para ulama wajib disedekahkan kepada orang miskin semua, tidak bisa dimakan sendiri, tidak bisa diberikan kepada orang yang bukan miskin. Sedangkan kurban sunnah, maka minimalnya ada satu bagian kecil yang disedekahkan kepada orang miskin. Maka oleh karena ini juga merupakan arahan kepada para panitia kurban. Apabila dipastikan 2 ekor sapi di sini adalah sama-sama semuanya 14 orang itu adalah orang yang berkurban sunnah,
maka setiap satu sapi sebelum dagingnya dicampur satu sama lain hendaknya diambil 7 bagian. Diambil 7 bagian yang dimasukkan ke dalam 7 kantong, yang mana 7 kantong tadi akan diberikan kepada orang yang dikategorikan miskin. Apa tujuannya? Agar 7 orang yang berkurban tadi dari 1 ekor sapi tadi mendapatkan keutamaan kurban. Karena kalau mereka hanya mencampur adukkan dagingnya kemudian diberikan kepada orang secara acak, bisa jadi ada di antara mereka yang tidak ada menyedekahkan sebagian daripada daging kurbannya kepada fakir miskin, sehingga dia tidak mendapatkan pahala kurban yang sempurna. Maka oleh karena itu, bagaimana caranya? Entah kita serahkan kepada 7 orang tadi untuk memberikan kepada fakir miskin, atau panitia sendiri yang membagikannya kepada fakir miskin. Setidaknya dari 2 ekor sapi ada 14 potong daging yang khusus akan disedekahkan kepada fakir miskin. Apabila 7 orang tadi, 14 orang tadi semuanya melakukan kurban sunnah, serta merupakan keputusan yang baik apabila panitia membebani biaya tambahan kepada para pekurban agar biaya tambahan tersebut dapat diberikan kepada panitia kurban, penyembelih, tukang jagal dan lain sebagainya sebagai upah mereka, agar mereka tidak sengaja mengambil daging sebagai upah mereka. Karena hal itu haram hukumnya. Mengambil daging atas alasan upah itu dilarang. Tapi kalau mereka mendapatkan daging karena jatah seperti yang lainnya, maka hal itu sah-sah saja. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjalankan semua aspek kehidupan kita, tidak hanya masalah sholat saja, tidak hanya masalah puasa saja, tapi juga hal-hal seperti ini, mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Semoga dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلد فلسطين ومن سائر بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي بلاد الشام وفي اليمن وفي السودان وفي كشمير وفي أي مكان في سائر العالم إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.